Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahlia Damayanti sebagai host pada acara webinar kali ini. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk sedikit bergabung ke acara webinar kami pada kali ini. Yang pertama, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Alicia. Dipersilakan. Kenalkan, saya Alicia Cahyani yang pada kesempatan kali ini akan membawakan materi klasifikasi iklim berdasarkan letak lintang atau iklim matahari. Nah, pengertian iklim matahari. Iklim matahari adalah iklim yang didasarkan pada jumlah panas atau sinar matahari yang diterima suatu wilayah di permukaan bumi. Jumlah panas atau sinar matahari yang di wilayah bumi tersebut dipengaruhi oleh garis lintang khatulistiwa. Semakin dekat suatu wilayah dengan garis khatulistiwa, maka semakin banyak jumlah sinar atau panas matahari yang diterima. Begitu pula sebaliknya. Nah, klasifikasi iklim ini dibagi menjadi 4, yaitu iklim tropis, iklim subtrop, iklim sedang, dan iklim dingin. Yang pertama, iklim tropis. Iklim tropis terdapat pada wilayah yang berada pada garis khatulistiwa atau garis lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Iklim tropis memiliki suhu di atas 18 derajat Celcius atau 64 derajat Fahrenheit. Wilayah dengan iklim ini memiliki 2 musim yang dialami pada setiap tahunnya. Mengikuti pergerakan peredaran matahari, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya akan terjadi pada bulan Maret sampai bulan Agustus. Sementara itu, musim penghujan biasanya akan terjadi pada bulan September sampai bulan Februari. Next, selanjutnya, jenis iklim tropis. Jenis iklim tropis dibagi menjadi 3, yaitu iklim hujan tropis yang berada pada wilayah pada garis lintang sekitar 10-15 derajat lintang utara dan lintang selatan. Yang kedua, iklim muson tropis, yaitu wilayah yang mirip dengan wilayah yang memiliki iklim hutan hujan tropis. Namun, iklim muson tropis lebih banyak terkena sinar matahari. Dan ketiga, iklim sabana tropis. Iklim sabana tropis adalah iklim yang terkering dengan memiliki curah hujan yang rendah. Dan yang kedua, iklim subtropis. Iklim subtropis terdapat pada wilayah yang berada di garis lintang 23,5 derajat sampai 35 derajat lintang selatan. Wilayah subtropis memiliki wilayah yang berada di sekeliling wilayah iklim tropis, yang menjadi peralihan antara iklim tropis dan iklim sedang. Wilayah ini berada tepat pada bagian utara atau atas dan bagian selatan atau bawah khatulistiwa. Wilayah dengan iklim ini memiliki 4 musim yang dialami pada setiap tahunnya, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Yang selanjutnya, iklim sedang. Iklim sedang terdapat pada wilayah yang berada di garis lintang 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara dan lintang selatan. Wilayah dengan iklim sedang memiliki 4 musim juga, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu iklim laut pantai barat, iklim stepa, iklim gurun, dan iklim benua lembab. Wilayah dengan iklim lembab mengandung wilayah dengan iklim laut pantai barat memiliki suhu yang lembab dan mendung saat musim dingin, serta kering dan cerah saat musim panas. Wilayah dengan iklim stepa memiliki udara yang sejuk. Wilayah dengan iklim gurun memiliki udara yang lebih ringan dibanding iklim yang lainnya. Dan yang keempat, iklim dingin. Next.
Iklim dingin. Iklim dingin terdapat pada wilayah yang berada di garis lintang 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara dan 65 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Terdapat lebih dari 20% wilayah di permukaan bumi yang memiliki iklim dingin. Iklim ini berada jauh dari garis khatulistiwa, yaitu berada di wilayah kutub bumi. Iklim dingin terdiri dari musim panas yang sejuk atau dingin dan musim dingin dengan suhu yang sangat dingin hingga dapat membentuk lapisan es. Iklim dingin ini terbagi juga menjadi 3, yaitu iklim taiga. Iklim taiga memiliki suhu yang sangat dingin saat musim dingin. Yang kedua, iklim tundra, yaitu memiliki suhu dingin di ambang batas normal. Dan yang terakhir, iklim kutub. Wilayah iklim kutub memiliki lapisan es yang cukup tebal. Sekian materi yang saya sampaikan pada saat ini dan selanjutnya dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih kepada Saudari Alicia yang telah membawakan materi pertama dan selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Aisyah. Kepada Saudari, waktu dan layar dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurjana. Saya akan membacakan materi tentang klasifikasi menurut Koppen. Berdasarkan pada rata-rata curah hujan dan suhu mulai dari bulanan maupun tahunan. Berdasarkan unsur-unsur cuaca dan iklim tersebut, Koppen membagi permukaan bumi ke dalam 5 golongan iklim. Klasifikasi dari Koppen menggunakan sistem huruf kapital yaitu A. Iklim tropis, B. Iklim air atau kering, C. Iklim sedang, D. Iklim dingin, dan E. Iklim kutub. Iklim hujan tropis. Iklim hujan tropis adalah wilayah yang memiliki temperatur bulanan terdingin sekitar 18 derajat Celcius. Iklim ini termasuk kategori iklim yang panas dan dibagi menjadi 3 tipe, yaitu hutan hujan tropis, monsoon tropika, dan savana. Iklim hujan kering. Selanjutnya adalah iklim kering atau subtropis, yakni daerah yang memiliki tingkat penguapan tinggi daripada curah hujan dan temperatur dan pada bulan yang terdingin mencapai 18,3 derajat Celcius. Iklim di persediaan air bahkan tak mendukung untuk kehidupan tanaman dan dibagi menjadi 2 tipe, yakni iklim stepa dan juga iklim padang pasir. Tanaman diantaranya adalah kaktus. Iklim hujan sedang. Berikutnya adalah iklim hujan sedang yang memiliki suhu rata-rata di bulan terpanas lebih dari 10 derajat Celcius, sama seperti 2 jenis iklim sebelumnya. Iklim ini dibagi menjadi 3 tipe, yaitu iklim sedang dengan musim panas yang kering, iklim dengan musim dingin yang kering, dan iklim sedang yang lembab. Iklim dingin. Wilayah yang memiliki iklim dingin mempunyai temperatur dan suhu rata-rata di bulan-bulan dingin kurang dari min 3 derajat Celcius. Iklim ini juga dibagi dalam 2 tipe, yaitu iklim dingin dengan musim panas yang kering dan iklim dingin tanpa periode siang. Iklim kutub. Iklim yang terakhir adalah iklim kutub yang memiliki iklim kutub dengan temperatur rata-rata di bulan terpanas kurang dari 10 derajat Celcius. Iklim kutub ini dibagi menjadi 2 tipe, yaitu iklim tundra dan iklim es salju abadi. Tujuan pengklasifikasian. Jenis pengklasifikasian iklim memang mengandung maksud serta tujuan masing-masing, seperti halnya pengklasifikasian iklim Oldham yang digunakan dalam bidang pertanian, maka pengklasifikasian iklim Koppen ini tentu memiliki manfaat. Klasifikasi iklim menurut Koppen memiliki tujuan agar merancang formula yang menentukan batas-batas iklim sedemikian rupa sehingga akan sesuai dengan mereka yang sedang berada di zona vegetasi atau bioma yang sedang dipetakan pertama kalinya selama hidupnya. Cukup sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh moderator.
Terima kasih kepada Saudari Aisyah yang telah membawakan tentang materi tentang klasifikasi menurut Koppen. Dan materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Anika. Kepada Saudari dipersilakan. Anika. Oke, maaf atas kesalahannya. Perkenalkan, nama saya Nika Fayaza Fendina Sution. Saya pemateri 3 akan membawakan materi klasifikasi iklim menurut Schedemith Ferguson dan klasifikasi iklim menurut Moore. Klasifikasi Schedemith Ferguson merupakan klasifikasi iklim berdasarkan curah hujan di suatu wilayah. Tipe iklim ini dikembangkan oleh Schedemith dan Ferguson, peneliti sekaligus guru besar dan pejabat dari Lembaga Meteorologi dan Geofisika Fakultas Pertanian Universitas Indonesia pada tahun 1950. Next. Pada klasifikasi ini, iklim dibagi menjadi 8, yaitu iklim sangat basah dengan nilai Q 0 sampai 14,3%. Iklim basah 14,3 sampai 33,3%. Iklim agak basah 33,3 sampai 60%. Iklim sedang 60 sampai 100%. Iklim agak kering 100 sampai 167%. Iklim kering 167 sampai dengan 300%. Iklim sangat kering 300 sampai 700%. Dan yang terakhir, iklim luar biasa kering yaitu lebih dari 700%. Untuk mencari rumus Q yaitu rata-rata bulan kering per rata-rata bulan basah dikali 100. Dan kesimpulannya, bulan basah sama dengan curah hujan yaitu lebih besar 100 mm. Bulan lembab sama dengan curah hujan antara 60 sampai 100 meter. Dan bulan kering sama dengan curah hujan lebih kurang 60 mm. Next. Yang berikutnya ada klasifikasi iklim menurut Moore. Moore tahun 1933 mengajukan klasifikasi iklim di Indonesia yang didasarkan curah hujan. Klasifikasi iklim ini didasarkan oleh jumlah bulan kering dengan singkatan BK dan jumlah bulan basah dengan singkatan BB yang dihitung sebagai harga rata-rata dalam waktu yang lama. Next. Berdasarkan penelitian tanah, Moore membagi 3 derajat kelembapan, yaitu bulan basah adalah bulan yang curah hujannya lebih besar 100 mm dalam 1 bulan. Jumlah curah hujan melampaui penguapan. Yang kemudian ada bulan kering, adalah bulan yang curah hujannya lebih kecil dari 60 mm dalam 1 bulan. Penguapan banyak berasal dari dalam tanah daripada curah hujan. Di antara bulan basah dan bulan kering disebut bulan lembab. Akan tetapi, bulan lembab tak masuk dalam hitungan curah hujan dan penguapan relatif seimbang. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Anika yang telah mempresentasikan tentang materi 3 dan materi 4. Mohon maaf sebelumnya, di sini ada agak ribet ya karena banyak bocil. Jadi mohon maklum gitu. Oke, selanjutnya klasifikasi iklim menurut Traunweight akan dibawakan oleh saya sendiri. Jadi, dasar klasifikasi iklim menurut Traunweight adalah presipitasi, suhu dan penguapan atau evaporasi. Kebutuhan air bagi tanaman bukan hanya tergantung pada jumlah hujan saja, tapi berapa air yang hilang karena menguap. Ia menggunakan istilah Prevision Effectiveness atau daya guna presipitasi. Nisbah P/A menyatakan daya guna presipitasi itu dan disebut juga P kurang E rasio. Berdasarkan nilai P sampai E, PA
Indeks maka Thorndike membagi iklim atas 5 daerah kelembapan atau humidity province, yakni daerah yang pertama yaitu daerah basah dengan vegetasi hutan penghujan atau rainforest. Yang kedua, daerah lembap dengan vegetasi hutan forest. Yang ketiga, daerah setengah lembap dengan vegetasi padang rumput atau grassland. Daerah setengah kering dengan vegetasi padang rumput luas tanpa pohon atau stepa, dan yang terakhir daerah kering dengan vegetasi gurun pasir. Selanjutnya, golongan kelembapan ada 5. Yang pertama basah, kedua lembap, ketiga subhumid, keempat semi-arid, yang kelima arid. Keefektivitasan tanaman yang pertama hujan, yang kedua hutan, ketiga padang rumput, keempat stepa, dan kelima gurun. Golongan suhu menurut Thorndike, golongan suhu yang ada dibagi menjadi 6 tipe. Yang pertama, tipe A atau bisa disebut dengan tropis dengan suhu 128 derajat. Tipe B, mesothermal atau dengan suhu 64 sampai 127 derajat. Tipe C, mikrothermal dengan suhu 31 sampai 63 derajat. Tipe D, taiga dengan suhu 16 sampai 31 derajat, dan tipe E, tundra 1 sampai 15 derajat, dan terakhir tipe F, salju abadi dengan suhu sekitaran 0 derajat. Dan selanjutnya adalah tentang klasifikasi iklim menurut Oldeman. Jadi, klasifikasi iklim menurut Oldeman yaitu iklim Oldeman merupakan iklim yang digunakan untuk tanaman pangan atau pertanian di Indonesia. Pengklasifikasian iklim Oldeman ini didasarkan pada kriteria bulan-bulan basah dan juga bulan-bulan kering menurut iklim hujan. Iklim Oldeman ini memiliki 3 tipe yang dilihat dari 3 bulan. Yang pertama bulan basah dengan curah hujan lebih dari 200 mm. Yang kedua bulan lembap dengan curah hujan 100 sampai 200 mm. Dan yang ketiga bulan kering, curah hujan lebih dari 100 mm. Berikut adalah tabel tentang Oldeman, segitiga Oldeman, yang di dalam tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa iklim Oldeman terbagi menjadi yang pertama itu tipe A, bulan-bulan basah secara berturut-turut lebih dari 9 bulan. Tipe B, bulan-bulan basah secara berturut-turut antara 7 sampai 9 bulan. Tipe C, bulan-bulan basah secara berturut-turut antara 5 sampai 6 bulan. Nah, yang ini ada kegunaan iklim Oldeman. Secara umum, kegunaan iklim Oldeman digunakan untuk bidang pertanian yang penentuannya berdasarkan jumlah kebutuhan air atau curah hujan terhadap tanaman pangan yang termasuk seperti padi dan palawijaya. Informasi iklim dengan menggunakan sistem informasi geografi atau bisa disingkat dengan SIG. Dalam penyajiannya lebih mempermudah pemanfaatan dan pembacaannya. Terkhusus, kegunaan iklim Oldeman bagi Indonesia yaitu dapat melakukan kegiatan di bidang pertanian dan perikanan. Yang kedua, cocok untuk tanaman meliputi pala, karet, kelapa sawit, dan cengkeh. Yang ketiga, dapat mempengaruhi dalam sebuah produksi yaitu seorang pertanian. Yang keempat, tinggal di daerah dengan iklim yang baik karena mempunyai suatu udara yang menyenangkan. Sekian dari presentasi saya. Dan dari presentasi kami ini dapat disimpulkan bahwa klasifikasi iklim merupakan usaha untuk mengidentifikasi dan mencirikan perbedaan iklim yang terdapat di bumi akibat perbedaan latitudo atau posisi relatif terhadap khatulistiwa, garis lintang, letak geografi, dan kondisi topografi. Suatu tempat memiliki kekhasan iklim, dan sistem klasifikasi Smith-Ferguson dan Oldeman sangat cocok digunakan di Indonesia yang beriklim tropis. Dasar pengklasifikasian iklim Smith-Ferguson adalah jumlah curah hujan yang jatuh setiap bulan sehingga diketahui rata-ratanya bulan basah, lembap, dan bulan kering. Sekian dari hasil presentasi kami pada kali ini. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat pesan balasan. Kepada teman yang ingin bertanya, silakan.
Oke, pertanyaan pertama, apa kelebihan dan kekurangan klasifikasi iklim Köppen? Ada lagi yang ingin bertanya kepada teman-teman? Oke, pertanyaan kedua ada tentang dari Kendedes. Bagaimana cara menentukan klasifikasi iklim Köppen? Jika ada pertanyaan lagi, dipersilahkan. Oke, dari saudari Najwa Trimifta, apa yang dilakukan negara-negara untuk mengatasi perubahan iklim? Sebentar ya. Jika ada pertanyaan lagi, dipersilahkan untuk diisi di pesan dalam panggilan, ditulis atau diketik maksudnya. Sebentar. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, pertanyaan dari Syifa Aulia Rahma Siregar. Apa kelebihan dan kekurangan klasifikasi iklim Köppen? Jadi, pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh saya sendiri. Jadi, kelebihan dan kekurangan klasifikasi iklim Köppen yaitu kelebihannya yang pertama bersifat kuantitatif sehingga lebih mudah dipahami dan diukur. Kuantitatif bisa dibilang dengan cara perhitungan. Yang kedua disertai data pola vegetasi. Yang ketiga mempertimbangkan data evapotranspirasi. Kekurangannya yaitu kategori tipe iklim sulit diingat. Yang kedua terlalu banyak menggunakan nilai rata-rata. Yang ketiga mengabaikan intensitas partisipasi, tutupan awan, variasi suhu harian, massa udara, dan jumlah hari hujan. Bagaimana saudari? Apakah jawabannya cukup? Aduh, bentar. Oke. Terima kasih telah memberikan pertanyaan. Dan selanjutnya pertanyaan dari Kendedes, bagaimana cara menentukan klasifikasi iklim Köppen? Jadi sebentar ya. Pertanyaan dari saudari Kendedes akan dijawab oleh saudari Aisyah. Kepada saudari dipersilahkan. Aisyah? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Kendedes. On cam. Bentar. Maaf ya, saudari agak sedikit ya ada kurang. Aisyah bisa jawab? Aisyah? Baiklah, sembari menunggu saudari Aisyah untuk memberikan jawaban dari pertanyaan saudari Kendedes, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Miftah. Pertanyaannya, apa yang dilakukan negara-negara untuk mengatasi perubahan iklim? Oke. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama, kurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Kenapa di sini dikatakan kendaraan motor pribadi? Cara mencegah global warming ini penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang lebih sedikit. Selain menghemat bensin, berjalan kaki dan bersepeda juga dapat. Sebentar. Maaf ya, saudari. Maaf ya, agak sedikit kurang persiapan tentang jawabannya, masih diskusi soalnya. Tapi berhubung dari itu, kepada saudari yang masih ingin bertanya,
Dipersilahkan. Kabarnya Baik, gimana, saya baik akan kan menjelaskan semua? saudari kita. Oke, dilanjutkan oleh Andika. Dipersilahkan. Cara yang pertama adalah dapat dengan cara kurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Dapat cara ini bisa kita ganti dengan menaiki kendaraan umum agar lebih menghemat bensin dan lebih ramah lingkungan tentunya. Ya, langkah kedua adalah beli barang yang hemat energi. Cara mencegah global warming berikutnya adalah dengan membeli peralatan rumah yang sudah banyak hadir dalam berbagai model hemat energi. Sebut saja lampu LED yang dirancang untuk memberikan cahaya yang tampak lebih alami dengan menggunakan energi yang jauh lebih sedikit daripada bola lampu yang standar. Cara ketiga adalah menanam pohon ataupun reboisasi. Tanamlah pohon sebisa mungkin. Kita ini bisa menanam pohon di halaman rumah kita atau menaruh tanaman-tanaman kecil di teras. Selama fotosintesis, pohon dan tanaman lain akan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Dan cara keempat adalah ajak orang lain untuk melakukan pelestarian lingkungan. Karena tidak yang dibutuhkan ini adalah usaha dan kerjasama kita bersama untuk menanggulangi dan mencegah perubahan iklim yang drastis. Yang kelima adalah kurangi penggunaan pemanas air. Bisa dibilang yang paling sederhana yakni menghemat listrik. Atur pemanas air pada 120 derajat untuk menghemat energi. Beli pancuran rendah untuk menghemat air panas dan sekitar 350 pon karbon dioksida per tahun. Yang keenam adalah kurangi penggunaan AC. Selagi planet kita memanas, menggunakan dan memproduksi peralatan pendingin, udara memperburuk perubahan iklim. Senyawa organik hidrofluorin karbon atau HFC merupakan pendingin utama yang digunakan dalam unit pendingin udara. HFC ini adalah gas rumah kaca yang jauh lebih kuat daripada karbon dioksida. Dan cara ketujuh adalah menerapkan reduce, reuse, dan recycle. Merupakan langkah sederhana mengurangi pemanasan global. Reduce adalah kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik seminimal mungkin. Langkah ini juga akan membantu mengurangi pemborosan. Reduce juga bisa dilakukan dengan cara membeli produk yang dapat digunakan kembali. Dan reuse adalah langkah-langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Sementara recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai menjadi berguna kembali. Contohnya mendaur ulang kertas, plastik, koran, kaleng kaca, dan limbah lainnya untuk menjadi barang yang lebih bermanfaat. Dapat diterima jawabannya, Saudari Miftah? Bagaimana, Saudari Miftah? Apakah jawabannya dapat diterima? Oke, saya terima, terima kasih. Oke, terima kasih telah memberikan pertanyaan dan pertanyaan. Bentar. Oke. Pertanyaan dari Saudari Kendedes, bagaimana cara menentukan klasifikasi iklim Köppen yang tadi kena skip. Jadi akan langsung dijawab oleh Saudari Aisyah. Kepada Saudari dipersilahkan. Aisyah. Aduh. Aisyah. Bentar ya. Pertanyaan dari Saudari Kendedes. Bagaimana cara menentukan klasifikasi iklim Köppen? Berdasarkan unsur-unsur cuaca iklim tersebut, Köppen membagi permukaan bumi ke dalam 5 golongan iklim. Klasifikasi dari Köppen menggunakan sistem huruf kapital, yaitu A. Iklim tropis, B. Iklim arid atau kering, C. Iklim sedang, dan D. Iklim dingin, dan E. Iklim kutub.
Oke. Apakah saudari Candace dapat menerima jawabannya? Bagaimana saudari? Apakah jawabannya? Oke, saya terima. Terima kasih kepada saudari Candace yang telah memberi pertanyaan, dan kepada saudari Aisyah yang sudah menjawab pertanyaan dari saudari Candace. Nah, ada juga nih pertanyaan dari Ainun Afifah Azahra. Izin bertanya, saudari kalau bisa, apakah cara pencegahan perubahan iklim bersifat universal bagi semua jenis klasifikasi iklim atau memiliki cara-cara tersendiri berdasarkan iklim wilayah tersebut? Jadi, mohon maaf sebelumnya karena ini pertanyaan yang baru gitu. Mohon minta waktunya untuk sedikit kami berdiskusi tentang jawaban pertanyaan dari saudari. Oke? Assalamualaikum. Oke, untuk pertanyaan dari Ainun tentang apakah pencegahan dari perubahan iklim bersifat universal. Nah, jawabannya itu ya, karena pencegahan dari setiapnya sama dan perubahan-perubahan yang terjadi di bumi juga rata-rata hampir sama. Karena perubahan iklim di wilayah itu tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan. Saudara Ainun, apakah bisa menerima jawabannya? Bagaimana? Bagaimana? Apakah jawabannya bisa diterima? Oke. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi berhubungan semua sudah selesai dijawab, pertanyaan sudah, presentasi juga tadi pertama udah. Saya akan menutup webinar pada kali ini. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudari-saudari yang telah meluangkan sedikit waktunya untuk mengikuti webinar kami pada kali ini. Walaupun yang ada baru masuk ya, Fadilah. Oke, nggak apa-apa. Jadi sebentar ya, jangan keluar dulu biar di screenshot dulu ya. Oke. Nanti saya akan mengirimkan link absen di grup. Tolong diisi ya. Jadi sekian dari presentasi kami. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.